Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar bahasa Indonesia. Nah, semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring, khususnya di bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa nih, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian cerita fantasi, bahkan karakter dari cerita fantasi itu sendiri. Maka kali ini Ibu akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita fantasi. Unsur ini terbagi atas dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, tahukah kalian apa sih pengertian dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu sendiri? Nah, kedua unsur ini adalah unsur yang sangat penting dalam membangun sebuah cerita fantasi. Atau ibaratkan rumah, unsur ini adalah sebuah pondasinya. Nah, unsur intrinsik itu sendiri artinya unsur dari dalam. Adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh sebuah karya sastra atau cerita fantasi. Tanpa adanya unsur intrinsik, maka suatu karya tidak akan terbentuk dengan baik. Nah, yang kedua ada unsur ekstrinsik atau unsur dari luar. Artinya, unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di luar karya sastra. Misalnya, biografi pengarang, nilai-nilai sosial, atau bahkan sejarah dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, unsur intrinsik itu terbagi atas 6. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, ketiga ada latar, keempat ada tokoh atau penokohan, kelima ada sudut pandang, keenam ada amanat. Pengertian dari 6 unsur ini sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tema. Tema itu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Ingat ya, di dalam cerita fantasi terdapat 3 tema. Yang pertama ada supranatural, kedua ada magic, dan yang ketiga ada futuristik. Nah, yang kedua ada alur. Alur ini sangat penting dalam sebuah cerita karena akan membangun jalannya sebuah cerita. Atau pengertian dari alur adalah rangkaian dari kejadian-kejadian di dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis atau dari awal hingga akhir. Nah, alur ini terbagi atas 3. Yang pertama ada alur maju, kedua ada alur mundur, ketiga ada alur. Nah, yang pertama ada alur maju. Alur maju itu artinya peristiwa yang ditampilkan secara berurut dari tahap awal sampai dengan akhir. Nah, berikut tahapan dari alur maju. Yang pertama ada pengenalan tokoh, lalu ke awal konflik, lalu ke menuju konflik, lalu ke klimaks. Klimaks itu adalah puncak dari masalah sebuah cerita, dan yang terakhir ada penyelesaian. Nah, yang kedua ada alur mundur. Alur yang ceritanya dimulai dari penyelesaian atau setting pada masa lampau. Nah, pada alur mundur ini, rangkaian peristiwa dalam alur mundur berasal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak berurut. Nah, yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran ini alur yang diawali dengan klimaks dan kemudian melihat lagi masa lalu baru ke penyelesaian dari cerita tersebut. Lalu ada latar. Latar dalam sebuah cerita fantasi terbagi atas 2. Yang pertama ada latar waktu sejaman dan yang kedua ada latar lintas waktu atau futuristik. Nah, keempat itu ada tokoh atau penokohan. Tokoh itu disebut juga nama-nama yang ada dalam cerita tersebut. Kalau penokohan adalah sifat dari tokoh tersebut. Misalnya antagonis adalah jahat, protagonis adalah baik. Nah, kelima ini ada sudut pandang nih. Nah, sudut pandang itu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita tersebut. Dari mana pengarang tersebut memandang ceritanya. Nah, sudut pandang ini terbagi atas 3.
Yang pertama, sudut pandang orang pertama, tunggalnya itu aku dan saya. Jamaknya adalah kami dan kita. Kedua, tunggalnya adalah kamu, Anda, dan kau. Jamaknya adalah kalian. Ketiga, tunggalnya adalah dia, jamaknya adalah mereka. Nah, yang terakhir adalah ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Itulah keenam unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah cerita fantasi. Ingat ya, unsur intrinsik itu sangat penting dalam membangun sebuah karya. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh teks untuk kita analisis dari unsur intrinsiknya. Yuk kita baca bareng-bareng. Sepasang saudara penyihir. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski mereka saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan, yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya, atau menggunakan sihir dengan sembarangan. Akan tetapi, Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko ini iri dengan kemampuan sihir yang Niko punya. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahlah semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Arko terus menasehati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin tersebut menjadi batu. Ternyata berbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Arko memberitahukan guru sihir, kemudian memintanya bantuan untuk membebaskan sang adik dari sihir yang diperbuatnya sendiri. Namun, guru sihir tidak bisa membantu karena mantra tersebut bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut, yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Nah, berikut analisisnya. Analisis pertama ada tema. Tema dari dalam cerita tersebut adalah magic dan kesombongan. Nah, kedua ada latar. Latar yang digunakan dalam cerita tersebut adalah latar waktu sejaman, dan latar tempatnya ada desa. Ketiga ada alur, yaitu menggunakan alur maju. Keempat ada tokoh atau penokohan. Tokoh itu sendiri ada Arko, Niko, dan guru. Nah, Arko ini bersifat baik hati, Niko ini bersifat sombong dan angkuh, dan guru ini bersifat baik. Nah, lalu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, keempat ada amanat. Amanatnya yaitu janganlah mempunyai sifat sombong karena akan membawa celaka untuk diri sendiri. Oke anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat kamu pahami dan dapat kamu mengerti. Minggu depan kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah cerita fantasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.